Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ageza. Waalaikumsalam, Bu Samawati. Kabar Bu Samawati? Alhamdulillah Pak, luar biasa untuk hari ini ya Pak, karena kita sedang merayakan ulang tahun PGRI. Kita harap dapat menambah semangat bagi kita. Iya, masih suasana Hari Guru Nasional ya Bu Samawati. Kemeriahannya sangat terasa sekali karena Hari Dikan itu sangat maju sekali sekarang ini. Lagi dihubungkan dengan teknologi ya Bu Samawati. Iya betul. Bu Samawati, kenapa Bu Samawati ada menghubungi saya Bu Samawati? Baik Pak, ini Pak tujuan saya menghubungi Pak Ageza pada sore hari ini. Ini Pak, saya ada satu hal yang ingin saya ceritakan dengan Pak Ageza. Tapi sebelumnya saya mohon maaf dulu Pak, apakah saya ini mengganggu waktunya Pak? Alhamdulillah tidak Bu Samawati, karena jam-jam segini ini sudah istirahat sudah, upacara Hari Guru Nasional tadi sudah. Alhamdulillah bisa ada waktu untuk Bu Samawati. Berarti tujuan Bu Samawati ini apa Bu Samawati? Alhamdulillah sebelumnya Bapak punya waktu untuk saya. Nah tujuan saya di sini Pak, saya Pak mengalami kendala nih Pak, dalam menghadapi ada salah satu siswa saya itu sering datang terlambat. Nah dari laporan guru piket yang piket tiap hari, anak ini sering datang, malah ia terus datang terlambat Pak. Jadi saya bingung ini Pak bagaimana mengatasi hal ini. Nah inilah yang akan saya bincangkan dengan Pak Ageza pada sore hari ini. Kira-kira Bapak bersedia ya membantu saya Pak? Alhamdulillah, insyaallah Bu, untuk ke depan 1 jam ke depan, 2 jam ke depan saya sediakan waktu untuk Bu Samawati kalau memang ada persoalan tiba-tiba menghubungi saya ya Bu Samawati. Iya. Gini Bu Samawati, kira-kira apa tujuan akhir kira-kira dari ini Bu Samawati? Tujuan akhir dari perbincangan kita pada sore hari ini ya Pak ya, harapan saya melalui perbincangan ataupun percakapan kita pada sore hari ini, saya menemukan atau mendapat solusi yang terbaik dalam menghadapi dan mengatasi siswa saya ini yang sering datang terlambat ini Pak. Karena saya mengalami kendala dalam menghadapi siswa ini Pak. Saya merasa terkadang saya merasa kurang nyaman dengan kepala sekolah dan guru-guru lain karena yang sering disebut itu adalah siswa saya ini Pak, yang sering datang terlambat itu dia terus Pak. Padahal siswa ini sudah saya tegur, kemudian tapi setelah saya tegur hari ini besok berubah. Nah kemudian untuk hari berikutnya sudah mulai datang, sudah kambuh lagi penyakitnya ini Pak. Jadi harapan saya melalui bincang kita pada sore hari ini, saya dapat menemukan solusi akan permasalahan hal ini, Pak. Ya, mudah-mudahan nantinya bisa kita dapatkan solusi ya Bu Samawati. Samawati ini harapan Bu Samawati tentu siswa ini bisa berubah ya Bu Samawati ke arah yang lebih baik ya. Apa saja nih Bu Samawati kesulitan Bu Samawati dalam mengatasi permasalahan yang Bu Samawati ini di sekolah?
Apa saja membuat kesulitannya untuk mengatasinya, Bu Samawati? Ya Pak, yang membuat saya kesulitan mengatasi permasalahan siswa yang terlambat ini, sebenarnya Pak, sebagai wali kelas ya, saya sudah panggil ini siswa saya ini Pak. Saya beri dia teguran, kemudian saya berikan wejangan, kemudian setelah saya tegur, besoknya ia datang tepat waktu. Kemudian, tapi untuk besoknya lagi, mulai kambuh lagi nih Pak. Mulai lagi Naik ya turun datang. ya, Bu? Naik turun ya, Bu? Iya, naik turun. Mungkin sedang hangat-hangatnya berubah, kemudian sudah mulai lagi. Nah, di situ saya merasa kesulitan, Pak. Jadi ceritanya gimana nih, Bu Salmawati ya? Bagaimana proses terlambatnya siswa ini, Bu Salmawati? Iya Pak, kronologinya seperti ini ya Pak. Di kelas saya itu ada seorang siswa, siswa ini laki-laki ya Pak ya. Menurut laporan dari guru piket, kami kan setiap hari di sekolah itu ada guru piket yang gantian untuk mengawasi anak untuk apel pagi. Nah, guru-guru piket ini sering melaporkan kepada saya Pak, bahwa ada salah satu anak saya yang di kelas saya, kebetulan saya mengajar di kelas 6 yang sering tidak ikut apel pagi karena datang terlambat. Kadang mungkin hampir setiap hari Pak, sering dia datang terlambat. Jadi saya merasa ini Pak dengan guru-guru yang lain atau kelas yang lain, seolah-olah saya tidak pernah menegur siswa saya ini, padahal tadi sudah saya tegurkan Pak. Jadi Gitu, Pak. Bu Samawati galau ya, Bu Samawati galau? Nah, galau Pak. Galau menghadapi situasi siswa yang terlambat terus ya, Bu Samawati. Bagaimana Bu Samawati menghadapi situasi seperti ini? Ini kan terlambat terus nih, hampir terlambat terus setiap pagi nih Bu Samawati. Bagaimana Bu Samawati menyikapi hal ini kira-kira? Nah, untuk menyikapi hal ini, nah saya setelah saya mendapatkan laporan dari guru piket tadi, nah sebagai wali kelas tentunya saya tidak diam aja gitu kan Pak dengan hal tersebut. Nah, tentunya saya sebagai wali kelas harus bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini. Karena tadi terus terang karena saya kurang nyaman, terkadang di dalam kelas itu sering disebutkan, tuh Bu Salma anaknya itu sering datang terlambat, cobalah gimana nih. Jadi sebenarnya saya agak panas juga di kuping nih Pak. Mendengarnya, padahal anak tadi itu sudah saya panggil, sudah saya beri teguran, tapi itu tadi Pak, setelah besok berubah, kemudian besoknya berubah baik, besoknya kembali berubah tadi. Iya. Adakah cara lain kira-kira dari Bu Salmawati yang Bu Salmawati pikirkan, kira-kira ada cara lain enggak untuk mengatasi permasalahan ini? Sudah terbayang enggak kira-kira? Untuk mengatasi hal ini sebenarnya saya sih punya rencana sih Pak. Yang pertama itu saya akan mendiskusikannya dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk memberikan solusi atau masukan kepada saya untuk menghadapi siswa saya yang terlambat ini. Kemudian rencana saya selanjutnya yang kedua itu saya akan menemui orang tua murid ya, menanyakan apa saja kegiatan yang dilakukan siswa saya ini, terutama di malam hari ya Pak. Seperti kita ketahui anak sekarang kan pengaruh gadgetnya ini sangat besar sekali Pak. Sehingga mungkin saja ini menjadi salah satu penyebab karena dia keasikan mungkin bermain dengan gamenya, sehingga ia tidur terlalu larut malam, kemudian paginya ia terlambat bangun dan kemudian terlambat datang ke sekolah. Kemudian nanti di situ nanti saya akan mencari solusi bersama keluarga untuk mengatasi hal ini. Kemudian dengan siswa itu nanti sendiri Pak, saya akan menyarankan siswa saya ini untuk mengatur alarm ya Pak ya, alarm HP-nya melalui jam weker di HP itu
untuk mengatur jam bangunnya tiap pagi hari supaya ia tidak bisa datang ke sekolah itu tepat waktu. Itu mungkin Jadi rencana Bu saya, Pak. Salmawati, begitu strategi yang akan Bu Salmawati terapkan ya Bu Salmawati. Iya. Sudah bagus tuh Bu Salmawati, tinggal nantinya penerapannya lagi. Jadi Bu Salmawati berkoordinasi atau berkolaborasi dengan keluarganya juga untuk mengontrol siswa ini yang di rumah ya Bu Salmawati. Iya Pak. Apa komitmen Bu Salmawati dalam memecahkan persoalan ini Bu Salmawati? Nah, dalam memecahkan persoalan atau permasalahan ini, saya berkomitmen Pak untuk benar-benar ya, untuk benar-benar menjalankan rencana saya tadi Pak. Ya, dengan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan menghubungi orang tua tadi, kemudian juga bekerja sama dengan rekan sejawat, kemudian dan saya terus berusaha keras agar siswa saya ini lebih disiplin Pak, terutama dalam datang tepat waktu gitu Pak. Itu komitmen saya Pak. Ya. Semoga berhasil ya. Ini Bu Salmawati, kalau kolaborasi atau kerjasamanya dengan siapa saja tadi Bu Salmawati? Dengan semua warga sekolah Pak, semua kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian di rumah ada orang tua gitu Pak. Karena orang tua juga punya andil dalam mengatasi permasalahan anak ini. Nah, karena orang tua kalau di rumah tentu orang tua yang mengontrol mereka ya Bu Salmawati. Iya betul sekali Pak. Jadi kerjasama nantinya itu sudah bagus tuh Bu Salmawati. Mudah-mudahan bisa terpecahkan ya Bu Salmawati. Alhamdulillah Pak. Solusi yang kita dapatkan tadi, tindak lanjutnya ini seperti apa ya Bu Salmawati? Tindak lanjutnya nanti. Nah untuk tindak lanjutnya Pak, saya akan akan tetap memantau siswa ini melalui piket guru, apakah si anak ini setelah diberi wejangan atau solusi dari solusi-solusi yang telah saya terapkan, apakah si anak ini sudah mengalami perubahan yang ke arah positif gitu Pak, yang dengan kata lain dia tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Ya. Mudah-mudahan terselesaikan ya Bu Salmawati. Mungkin bisa memecahkan kegalauan Bu Salmawati. Iya Pak, itu yang saya harapkan. Semoga nanti bisa menghilangkan kegalauan saya ini ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan terselesaikan dengan baik dan tindak lanjutnya nanti siswa ini konsisten untuk melakukan perubahan, tidak terlambat lagi ya Bu Salmawati. Iya Pak. Mungkin bagaimana perasaan Bu Salmawati sudah ini, mungkin ada beberapa solusi tadi yang kita dapatkan ya Bu Salmawati. Bagaimana perasaannya Bu Salmawati? Perasaan saya setelah berbincang dengan Pak Ageza mengenai permasalahan saya tadi, setelah saya menguraikan, kemudian saya juga mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan saya ini. Saya merasa perasaan saya sekarang ini lebih tenang, kemudian lebih lega, dan itu tadi Pak, tidak galau lagi. Tidak galau lagi ya. Tidak galau lagi. Karena saya tadi sudah menemukan solusi dan permasalahan yang saya hadapi ini. Kemudian nanti 1 minggu lagi saya akan menghubungi Bapak ya. Oke. Nah, nanti saya siap membantu Bu Salmawati. Ya, saya nanti mungkin akan menceritakan keberhasilan saya setelah saya menerapkan solusi-solusi yang telah saya berikan kepada siswa tadi. Oke ya Pak, dalam 1 minggu besok setelah 1 minggu besok saya akan menghubungi Bapak lagi. Kita akan bercerita lagi. Mungkin Bapak bisa mendengar cerita saya tentang keberhasilan saya dalam menertibkan siswa saya ini Pak. Ya, oke. Mungkin itu saja ya Bu Salmawati. Iya Pak. Sebelumnya terima kasih ya buat bincang-bincang kita tadi Bu Salmawati. Saya yang terima kasih pada Bapak. Oh iya. Yang terima kasih pada Bapak karena terima kasih.
juga ada masalah nih Bu Samawati. Gitu ya Pak. Jadi memang ya Pak, hidup ini tidak lepas dari permasalahan ya Pak ya. Ya kebetulan tadi Bu Samawati mau hubungi saya dan saya juga punya masalah sebenarnya di sekolah nih Bu Samawati. Oh iya Pak, apakah anak-anak Bapak itu baik-baik saja atau bagaimana ya Pak? Ini Bu Samawati ya, kenapa kebetulan dengan Bu Samawati yang dulu menghubungi saya tadi ya, kebetulan lah saya ceritakan dengan Bu Samawati masalah saya di sini. Salah satu tujuan saya Bu Samawati di sini saya mempunyai terlambat juga, tapi siswa ini terlambat di jam pertama Bu Samawati. Oh gitu ya. Jadi setelah mereka melaksanakan apel pagi, sudah selesai baca Al-Quran. Di sekolah kami tak ada kegiatan sebelum jam 7:30, tak ada kegiatan sebelum masuk kelas Bu Samawati. Jadi mereka ini heran juga saya Bu Samawati. Mereka ini setelah apel pagi, guru masuk jam pertama itu kehilangan siswanya Bu Samawati. Mereka kantin semua Bu Samawati. Rata-rata apalagi yang laki-laki. Di kantin semua Bu Samawati. Nah, itu persoalan saya yang akan saya ceritakan sebenarnya Bu Samawati. Oh, jadi Pak Geza sore ini kalau boleh saya ambil kesimpulan, Bapak Geza ingin membicarakan bahwa Bapak ingin mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan Pak Geza, di mana di sekolah Bapak itu siswa setelah melaksanakan upacara bendera itu bukannya masuk kelas gitu ya Pak ya? Ya betul. Tetapi malah memilih ke kantin dulu. Nah, padahal pembelajaran akan segera dimulai dan guru pada jam pembelajaran pertama ini sering kehilangan siswanya gitu ya Pak ya? Ya Bu, sering kehilangan siswanya, jadi sehingga guru ini mencari-cari siswanya sampai ke kantin lah, ke sini lah Bu. Nah, itu persoalan saya. Ya, karena tadi siswanya di saat jam pembelajaran dimulai mereka malah duduk di kantin begitu kan ya Pak ya? Ya. Nah, menurut Pak Ageza, siswa yang ideal itu setelah mengikuti upacara itu bagaimana Pak? Ya, yang idealnya itu biasanya siswa setelah mengikuti upacara apel pagi itu kalau sudah masuk jam pertama mereka semuanya duduk dengan rapi siap untuk belajar Bu. Guru tidak kehilangan siswanya Bu. Nah, itu menurut saya Bu, siswa yang ideal ya, yang sewajarnya seharusnya seperti itu. Ini malah mereka kantin semuanya. Ya, betul Pak. Siswa yang ideal tuh menurut Pak Geza itu adalah setelah melaksanakan atau mengikuti upacara bendera itu mereka masuk ke kelasnya masing-masing untuk mengikuti pembelajaran pertama, bukan malahnya duduk di kantin ya Pak ya? Itulah. Nah, ya Pak. Nah, oke Pak. Untuk mencapai siswa Bapak ini, tunggu dulu Pak. Nah, kalau siswa yang ideal itu setelah upacara selesai, mereka itu langsung masuk kelas. Nah, untuk mengikuti pembelajaran ini itu nilainya misalnya 10 ya Pak ya. Nah, berarti dengan kondisi siswa Bapak yang demikian tadi, menurut Bapak, siswa Bapak itu berada di level berapa ya Pak? Saya perkirakan itu di level 67 Bu Salmawati. Oke, berarti 67. Di level 67 ya Pak. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan siswa Pak Ageza itu bisa mencapai nilai sempurna maksimal 10 gitu ya Pak ya. Oke Pak, nah untuk mencapai agar siswa Pak Ageza itu berada di posisi 10, perlu nggak ada suatu hal yang bisa Bapak bantu atau ada ide solusi yang bisa Pak Ageza wujudkan agar anak ini bisa mencapai nilai ideal yang 10 tadi itu Pak? Ya Bu, ini beberapa solusi yang saya buat kemarin, yang saya cari kemarin, yang saya terapkan Bu Samawati. Pas ketika selesai apel pagi itu saya pegang mikrofon di guru piket Bu Samawati. Kalau memang saya piket, langsung saya yang megang mikrofon langsung memberitahu
kepada siswa bahwasannya selesai upacara, selesai apel pagi, tidak ada yang ke kantin. Nah, itu yang pertama yang saya lakukan kemarin tuh. Oke, oke. Yang kedua, bekerja sama dengan guru piket bersama Ati. Iya. Guru piket supaya mengontrol siswa jika ada siswa yang keluar dari kelasnya mau menuju kantin atau selesai dari lapangan langsung menuju ke kantin, mohon dikondisikan atau dipanggil ke kantor langsung. Itu kira-kira Bu Samati ada solusinya kira-kira. Oh, iya. Oke, Bapak. Oke, baik, Pak. Nah, kendala apa yang Pak Geza hadapi dalam menertibkan siswa ini supaya tidak ke kantin? Dengan kata lain, setelah upacara itu mereka langsung masuk kelas gitu, Pak. Apakah Bapak mengalami kendala untuk menertibkan siswa ini, Pak? Kendala maklum lah Bu, ini kan siswa SMP ini masa-masa pubertas nih. Iya, betul. Jadi banyak yang keras kepala nih Bu. Iya, betul sekali, Pak. Jadi mereka apalagi sudah diberitahu ya, salah satu solusinya itu juga Bu Samati. Tidak ada, usahakan makan pagi di rumah. Iya, betul sekali. Bangun tidur cepat, makan pagi di rumah, jadi perut terkondisikan di pagi hari. Ya, jadi tidak ada lagi ke kantin, pagi-pagi sudah ke kantin. Jadi kendala saya itu siswa ini banyak yang keras kepala Bu Samati. Iya, betul. Jadi kadang-kadang itu juga bisa memancing emosi kita kalau tidak hati-hati itu Bu Samati. Itu kendala saya Bu Samati. Baik Bapak, Pak Geza tadi kendalanya tadi anak itu apa tadi itu mungkin tidak sarapan di rumah tadi ya Pak ya, Sarapan sehingga di rumah lalu perut mereka kosong di pagi hari. perut mereka kosong. Jadi selesai apel langsung ke kantin bukan ke kelas Bu. Susah Iya, Bu. ya betul sekali Pak. Nah, menurut Pak Ageza bagaimana mewujudkan anak itu bisa masuk kelas tanpa harus ke kantin dulu? Apa saja yang akan Bapak lakukan gitu Pak? Yang pertama tentunya ini sangat intens sekali ini berkolaborasi dengan orang tuanya. Iya betul sekali. Lagi-lagi orang di rumah itu di malam hari untuk mengontrol anaknya untuk tidak bergadang Bu Samati, iya, betul. tidak tidur larut malam tuh tentu orang tuanya Bu Samati. Iya, Jadi berkomunikasi dengan orang tua, setelah itu usahakan anak ini makan pagi dulu sebelum berangkat ke sekolah. Minimal sarapan roti lah Bu, susu misalkan, minum susu dulu. Jadi sampai di sekolah siswa tersebut tidak selalu ingin ke kantin karena perutnya sudah aman Bu Samati. Iya, betul sekali Pak. Sudah aman, jadi saya rasa itu solusi yang terbaik Bu Samati. Iya, Aman berarti mereka bisa mengikuti jam pelajaran dengan baik Bu Samati. Iya, berarti intinya tetap kolaborasi juga ya Pak dengan orang tuanya, di mana orang tuanya terutama dengan orang tuanya. Iya Pak, terutama yang kalau pagi hari itu kan khusus kaum ibu-ibu ya Pak ya, diharapkan bisa menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya supaya mereka dapat mengisi perutnya sebelum datang ke sekolah, baik itu melalui sarapan pagi dengan roti ataupun segelas susu gitu ya Pak ya. Ya. Menurut Pak Ageza, adakah seseorang yang bisa membantu Pak Ageza untuk lebih membuat agar siswa ini tidak ke kantin setelah mengikuti upacara bendera, Pak? Ya, yang bisa membantu, pertama tadi ya keluarganya ya Bu, di rumah. Ya untuk di sekolah itu tentu pihak sekolah ya, terutama kepala sekolah, Pak Wakil mungkin ya. Juga guru piket. Ini kunci juga nih Bu Salmawati. Iya, Guru betul sekali. piket kalau guru piket ini mengontrol siswa dengan baik, jadi siswa ini pasti ya terkontrol. Tapi guru piket selesai apel pagi upacara main kabur saja guru piket, ini susah Bu Salmawati. Jadi siswa ini tidak terkontrol, lalu mereka langsung ke kantin. Kalau guru piket itu aktif,
mana yang ke arah kantin langsung dipanggil. Mau ke arah kantin silakan ke kantor misalkan. Nah, gitu kira-kira Semati. Ya, baik Pak. Menurut Pak Ageza butuh berapa lama nih dapat mewujudkan atau menertibkan siswa ini agar tidak ke kantin setelah mengikuti upacara bendera nih Pak? Butuh berapa lama waktu? Ini sebenarnya kalau kolaborasinya dengan baik, nih bisa cepat nih selesai nih Bu Semati. Bisa kolaborasi dengan baik, kerjasama dengan baik, ini bisa cepat diatasi ini persoalan ini. Gitu Bu Semati. Oke Pak, kalau saya boleh merangkum bahwa kalau Pak Ageza itu ada hambatan dalam menertibkan siswa setelah upacara bendera. Nah, untuk masuk ke kelas dan tidak ke kantin dulu, tetapi Pak Ageza sudah menemukan solusinya ya Pak dari percakapan atau perbincangan kita dari tadi ya Pak ya. Ya. Ini mungkin ini Bu Samati akan saya lakukan dengan secepat mungkin nih Bu Samati. Iya Pak. Tidak ditindaklanjut cepat ini akan berefek ke teman-temannya yang lain. Jadi akhirnya lokal kelas kosong semuanya Bu Samati. Jadi harus diselesaikan dengan cepat nih. Iya, secepatnya kalau bisa sesegera mungkin gitu ya Pak ya. Dan komitmen juga setiap hari mengontrol Bu Samati. Ya, nanti takutnya nanti bukan siswa ini nanti frekuensi siswa yang ke kantin itu malah bertambah banyak gitu ya Pak ya. Nah Pak, apa yang sudah dari perbincangan kita tadi, apa yang sudah Pak Ageza dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, sesuai tidak dengan tujuan awal kita tadi Pak? Ya alhamdulillah Bu Samawati, karena mungkin tadi awalnya Bu Samawati yang menghubungi saya, ternyata saya juga ingin melemparkan ke Bu Samawati persoalan saya Bu Samawati. Jadi kita sama-sama tidak galau lagi ya Bu Samawati. Iya Pak. Karena hari ini Hari Guru Nasional, tapi ketika kita memikirkan hal-hal yang persoalan-persoalan seperti itu, kadang-kadang kita menjadi galau. Jadi mudah-mudahan Bu Samawati terselesaikan semuanya. Oke Pak. Bukannya hari ini kita ulang tahun mengadakan ulang tahun cerah ceria, tapi kita galau ya Pak ya. Jadi insya Allah setelah perbincangan kita ini, kita sama-sama tadi baik Bapak Ageza sudah menemukan solusi dari permasalahannya, dan saya juga sudah tadi menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke Pak Ageza, kita sudah berada di sesi akhir nih Pak. Nah sekarang apa yang Pak rasakan setelah diskusi kita ini? Ya Bu Samawati, terima kasih kepada Bu Samawati. Apa yang saya rasakan ini tentu saya merasa lega ya Bu Samawati, bahagia karena sudah satu masalah terselesaikan Bu Samawati. Insyaallah dapat kita terapkan dengan cepat, semua masalah akan selesai. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya. Nanti misalnya setelah Bapak tadi terapkan solusi-solusinya tadi, nah untuk 1 minggu ke depan Bapak bisa menghubungi saya lagi. Nah, saya siap mendengarkan cerita Bapak tentang keberhasilan Bapak dalam menertibkan siswa setelah upacara ini tidak ke kantin, tetapi mereka lebih memilih masuk kelas untuk ikut dalam pembelajaran pertama gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Samawati ya. Sama-sama terima kasih kita Bu Samawati. Ya. Mungkin itu ya Bu Samawati pada hari ini bincang-bincang kita tentang penerapan alur tirta ya Bu Samawati. Iya Pak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup ya Bu Samawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.